Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga sehat PKB Muhammadiyah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan tentang ta'awudz dan basmalah di dalam membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan insyaallah pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita bersyukur. Insyaallah dengan banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ibadah kita akan diterima di sisinya. Kemudian berikutnya, salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan insyaallah di yaumil akhir nanti kita diterima di sisinya. Keluarga sehat PKU yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengambil tema tentang ta'awudz di dalam membaca Al-Quran. Telah sepakat para ulama, merupakan suatu hal yang diisyaratkan terutama di dalam membaca Al-Quran. Perintah membaca ta'awudz atau isti'adzah terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 98. Perbedaan pendapat para ulama terjadi dalam menetapkan hukum membacanya, bentuk kalimatnya, waktu serta cara pengucapannya. Di dalam menentukan hukum apa yang terkandung di dalam kalimat perintah tersebut, ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama menetapkan
Adapun tentang redaksi atau kalimatnya, tidak ada perselisihan para ulama bahwa tidak ditentukan oleh bunyi ayat tersebut. Redaksi ta'awud kebanyakan diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengandung keharusan. Oleh karena itu, tidak dilarang apabila kita mengucapkan ta'awud dengan beberapa contoh kalimat ta'awud sebagai berikut. Yang pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. Yang keempat, a'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim. Innallaha was-sami'ul 'alim. Yang kelima, a'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Dalam hal ini, jumhur ulama menyenangi bentuk yang pertama tadi, mengingat mirip dengan lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi ayat tersebut, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Para ulama sependapat membaca ta'awudz ini di yang pertama tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mengenai waktu pengucapan apabila di luar sholat, jumhur menetapkan di awal bacaan dengan pengertian walaupun perintah tersebut dalam bentuk fi'il madhi atau yang telah lalu, tapi bermakna mustaqbal akan datang. Dengan demikian, ayat tersebut memiliki pengertian bahwa apabila kamu akan membaca Al-Quran, sementara itu para ulama yang menganjurkan diucapkannya Al-Quran di akhir bacaan, pendapat ini hanya melihat pada zahir ayat atau lafaz bentuk tersebut fi'il madhi, antara lain dikemukakan oleh Daud Zahiri. Pengucapan ta'awud di dalam sembahyang menurut Imam Syafi'i dan Hanafi cukup dilakukan sekali saja pada rakaat pertama. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman atau keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta,
Kenapa para pemirsa keluarga besar sehat PKU Muhammadiyah ini sangat penting, apalagi yang namanya Al-Quran. Orang kadang-kadang malas membacanya, lain dengan lagu-lagu, lain dengan nyanyian. Begitu dibaca selesai. Tapi Al-Quran begitu dibaca terus-menerus, bahkan tidak selalu membosankan. Walaupun kita berulang kali, berkali-kali kita membaca Quran. Kenapa? Di balik itu ada rahasia yang tertentu. Yang pertama, nilai ibadahnya luar biasa. Satu huruf saja, kalau kita baca Quran dengan hati yang ikhlas, mengharap ridho Allah, dengan membaca ta'awud yang lebih sempurna, insya Allah menjadi nilai ibadah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa atau keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta, itu yang pertama masalah ta'awud. Yang kedua masalah basmalah. Para ahli tafsir berpendapat bahwa kalimat basmalah termasuk salah satu ayat yang terdapat di dalam surat An-Naml ayat 30 yang berbunyi, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun statusnya di awal surat Al-Fatihah dan di surat-surat lain masih banyak diperselisihkan. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa basmalah tidaklah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah atau surat yang lain. Ia ditulis dalam setiap awal surat sekedar sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Yang kedua, menurut Mubarak berpendapat bahwa basmalah adalah ayat dari surat Al-Fatihah, dan begitu juga surat-surat yang lain. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i menganggap bahwa basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Untuk surat yang lain, Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, antara bukan ayat dan termasuk pada surat atau termasuk ayat. Sebagai akibat dari perbedaan tersebut, para ulama berbeda pula dalam menentukan hukum membaca basmalah. Imam Malik mengatakan basmalah tidak dibaca di dalam sembahyang. Ataupun Imam Syafi'i, Ahmad dan Hambal, Ishaq dan lainnya menyatakan membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Menurut ahli qiraat, membaca basmalah di awal surat sangat ditekankan, mengingat banyak ulama yang menghitungnya sebagai salah satu ayat dari surat yang bersangkutan. Di samping itu, para ulama telah sepakat bahwa membaca basmalah di awal surat At-Taubah dilarang hukumnya. Ada yang mengatakan sampai di tingkat haram, dan ada pula yang menyatakan hanya makruh apabila bacaan dimulai
besar ahli qiraat berpendapat hukum membaca basmalah adalah pilihan terakhir. Artinya dapat dibaca dan boleh ditinggalkan. Begitu pula di tengah surat Al-Taubah, menurut Imam Al-Sawkani boleh menggunakan basmalah, sementara Syekh Al-Jabari tetap melarangnya. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, secara umum hukumnya membaca basmalah adalah sunnah. Hal itu berhubungan dengan hadis dari Rasulullah SAW yang sangat populer, yang menyatakan setiap perbuatan baik bila tidak dimulai dengan ucapan basmalah tidak ada barokahnya. Para pemirsa atau keluarga sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta, adapun tentang cara membaca ta'azah atau ta'awud dan basmalah dalam surat atau ayat, ahli qiraat telah ditentukan ada 4 cara. Yang pertama adalah suatu cara dengan mewakafkan setiap bagian ta'awud dan basmalah dan ayat Al-Quran. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf atau berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua ini mewasalkan bagian yang pertama dengan bagian yang kedua, basmalah. Adapun antara basmalah dengan surat atau ayat digunakan waqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cara yang ketiga, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cara yang keempat atau yang terakhir, dengan mewasalkan semua bagian tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keempat cara tersebut boleh digunakan, yang tentunya sangat berhubungan dengan keadaan nafas si pembaca. Bila nafasnya cukup panjang, maka boleh dipakai. Kalau nafasnya pas-pasan, boleh cara yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Inilah saya kira yang dapat saya sampaikan tentang cara membaca ta'awud dan basmalah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan tata cara membaca Al-Quran yang singkat ini mudah-mudahan menjadi pedoman hidup kita di dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita tutup, jika para saudara atau Anda sakit, tetaplah berobat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tentang ta'awud dan
kita pergunakan di dalam kita membaca Al-Quranul Karim. Lebih dan kurang minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.